Aura mau dibuka-buka kayak gimana tuh hanya dengan cara doa aja. Jangan kamu pasang susuk, pasang ini, pasang itu. Waktu itu ada satu orang, dia itu eh, kebetulan dia dari satu daerah yang ikatan adatnya lumayan kuat. Nah, neneknya dia itu nggak mau, dia ini kan anak perempuan ya. Neneknya dia tuh nggak mau dia tuh keluar dari daerahnya itu. Nggak mau dia itu nikah keluar gitu kan. Si nenek ini udah mau ngaturin jodoh cucunya dari dia lahir. Akhirnya dibuatin lah dia tuh kayak ritual-ritual adat, istilahnya kayak ngiket dia di situ. Tapi tetap aja cucunya nih kabur gitu ya. Dia nggak mau di daerahnya itu. Dia kabur, dia ke Bali. Tapi sampai kemarin Mbak itu umur berapa ya? Kayaknya hampir 40 deh, apa 40 lebih ya. Dia itu nggak nikah-nikah. Pokoknya dia bingung. Tiap kali dia tuh deket sama orang putus, tiap kali deket sama orang putus. Sampai terakhir tuh ke tempat saya dia deket sama cowok Australia itu yang bantu dia support visanya dia untuk ke Australia. Dia kerja di Australia gitu kan. Si cowok itu udah mau ngajak dia nikah, udah ngelamar dia dan dia udah iya. Tiba-tiba waktu dia balik ke Indonesia kan, karena visa dia 3 bulan sekali kan, dia harus balik ke Indonesia. Terus cowok itu tiba-tiba minta putus katanya, marah-marah gitu, nggak jelas. Akhirnya dia sedih kan, dia nangis-nangis ke toko, dia nanya ke saya, ini tuh kenapa sih gitu. Ya Tuhan kasih jawabannya seperti itu. Dan satu lagi ya, karena dia putus asa, kok tiap kali pacaran tuh putus, dia tuh pasang susu. Dia katanya dia pasang susu sama orang dari Kalimantan gitu, nenek-nenek yang pasangin banyak artis juga, kata dia begitu. Saya nggak tahu, dia yang bilang sama saya. Dan itu susu yang dipasang di badan dia 25 titik katanya. Dan tapi kan susu itu ada kayak nggak boleh melanggar apa-apa gitu. Dia bilang waktu itu dia sudah ngelanggar banyak, jadi dia pikir susunya tuh sudah nggak ada, udah lepas. Saya bilang nggak gitu, itu tuh masih ngikut di badanmu. Makanya kau frustasi terus, uring-uringan terus. Auranya juga kayak nggak karu-karuan lah ya gitu. Terus dia bilang, saya mau lepasin gimana caranya, C? Ya bertobat, doa, minta Tuhan bersihin nih. Kalau emang dulu pernah ikut-ikut kayak gitu, minta Tuhan bersihin gitu kan. Akhirnya dia mandi pembersihan. Tahu hari pertama dia mandi pembersihan pakai garam lukat, dia doa, dia mimisan itu banyak banget kata dia. Mimisan nggak berhenti sampai dia ketakutan dan dia lari ke rumah sakit. Dia kan hubungin kami, mungkin waktu itu adminnya sudah off gitu waktu dia habis mandi. Dia bilang, Cia saya mimisan banyak sekali. Besoknya saya mandi lagi sudah nggak berdarah, tapi rasanya lebih tenang, Cia, lebih enak, Cia. Saya bilang, ya itulah kau pasang-pasang susu-susu kayak gitu. Di mana susu itu dipasang? Di tengah sini ada macam-macam lah kan, 25 titik, ada di payudara, di kelamin, macam-macam. Makanya kalau mau auranya bagus nggak usah kayak gitu-gitu, ibadah aja. Ibadah. Makanya kalau teman-teman yang muslim sering bilang apa? Kamu skincare-nya apa? Air wudhu. Sebetulnya kalau teman-teman yang muslim itu melakukan wudhunya dari awal dengan benar, emang benar, bikin glowing. Karena apa? Berarti dia dari mau ibadahnya sudah benar-benar siap kan, dari wudhunya aja udah benar. Doanya udah benar, pakai hati, sungguh-sungguh. Emang benar-benar jadi bersih. Itu bukan sok-sokan. Tapi memang kalau dilakukan dengan benar, efeknya bisa seperti itu. Sama kayak kita kalau berdoa. Mungkin kita nggak perlu wudhu dulu karena kita Kristen lebih simple. Tapi kalau kita lakukan dengan hati, itu bisa juga bikin seluruh diri kita tuh auranya tuh berbeda.